Anda mau nanya, Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat memakai niqab cadar tapi lepas pasang dia pakai, misal di pengajian atau di tempat yang mendukung, tapi dia nggak pakai di saat bersama keluarga yang agak melarang, dan dia juga nggak pakai di saat keluar rumahnya atau di kampungnya. Ini perlu pertama dalam kasus yang seperti ini didudukkan dulu hukum niqab itu, apa yang dia fahami dengan hukum niqab dan hukum cadar. Dan kita sudah tahu bahwasanya masalah ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh ulama kita. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, dia sangat disunnahkan, sunnah muakkadah, ya, kecuali pada saat-saat fitnah pun seharusnya dia tutup, dan sebagian ulama kita memang mewajibkan secara mutlak hal tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, untuk orang yang mewajibkan, maka tentu saja dituntut baginya untuk konsisten dan tidak mempermainkan masalah ini. Ya, kalau dia sudah yakin tentang kewajibannya, maka tidak boleh dia mempermainkan hukum ini. Dia harus konsisten, wala yakhafuna laumata laim. Ya, tidak pusing, tidak menghiraukan celaan, komentar, ya, nyinyiran dan semacamnya orang-orang yang suka memang kerjanya untuk mencela kita. Ya, kita harus konsisten, istiqamah dan bersabar terhadap sunnah-sunnah dan syariat Islam yang kita laksanakan. Namun jika dia memandang bahwasanya hukumnya tidak sampai wajib, namun sangat-sangat disunnahkan, maka dituntut bagi dia untuk berusaha tetap memakainya, kecuali pada hal-hal yang darurat, ya, atau hal-hal yang mungkin maslahatnya besar untuk dia tanggalkan, ya. Seperti umpamanya dalam kasus ketika orang tua kita belum faham, ya, dan bersikeras untuk kita belum boleh pakai cadar, lalu kita memang melihat bahwasanya hukumnya belum sampai wajib menurut kita, ya, menurut Anda, maka pada saat itu dibolehkan, ya, dia pada saat di depan orang tuanya mungkin dia tidak memakai yang seperti itu, ya. Tapi dianjurkan untuk seiring dengan itu perlu untuk pencerahan, perlu untuk menjelaskan kepada keluarganya, kepada kaumnya, umatnya, hal-hal yang seperti itu. Dan sering kita katakan kepada akhwat-akhwat kita yang seperti ini, dan juga kepada ikhwah-ikhwah dalam masalah-masalah sunnah-sunnah yang mungkin hari ini bagi sebagian masih tabu, bahwa apa yang Anda alami hari ini jauh-jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh perintis-perintis atau orang-orang yang memulai memperkenalkan sunnah ini. Sunnah yang seperti ini pernah tidak ada sama sekali di beberapa dekade waktu di negeri kita ini, ya. 30 tahunan yang lalu masalah-masalah cadar, masalah-masalah yang bukan masalah-masalah yang didiskusikan, memang belum ditahu sama sekali, ya. Entah sejak kapan hilang, ya, di negeri kita atau belum dikenal pada waktu itu. Lalu ada yang memulai, dan akhirnya ada pencerahan, penjelasan, dan akhirnya alhamdulillah saat sekarang di kebanyakan daerah di negeri kita hari ini bukan sesuatu yang tabu lagi, bukan suatu hal yang aneh lagi, ya, kecuali memang mungkin sebagian orang-orang yang sekuler, ya, para musuh-musuh Islam yang tidak rela melihat perkembangan sunnah ini di tengah-tengah umat yang kembali dengan kekuasaan mereka, atau dengan dengan kebencian mereka kepada sunnah ini, berusaha untuk mengirimkan syubhat-syubhat kepada sebagian orang, ya. Namun umumnya alhamdulillah orang sudah bisa memahami bahwa ini adalah bagian dari syariat Islam. Karena itu butuh saja kesabaran dan butuh penjelasan yang dengan baik, ya. Kalau Anda bisa menjelaskan kepada orang tua Anda dengan cara yang terbaik, dan Anda juga selalu menampilkan akhlak-akhlak yang mulia dan bakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah kami yakin bahwa mereka pun tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi intinya adalah kembali kepada dia dalam memahami hukum cadar tersebut. Wallahu a'lam.